Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada kali ini kita lanjutkan pembelajaran tentang sukses, husnul khatimah dan surga atau SHS. Insya Allah seri yang ke-20, yaitu tentang aturan berlatih. Para sahabat sekalian, memang berlatih ini harus dijelaskan juga aturannya, supaya kita lebih mantap dan sangat memahami bagaimana cara berlatih yang benar, bagaimana urut-urutannya, bagaimana agar kita bisa mantap dalam berlatih. Nah, dengan aturan-aturan ini, insya Allah kita akan lebih mudah untuk berlatih. Insya Allah dengan aturan ini kita bisa memahami urut-urutannya dan langkah-langkahnya dengan baik. Dan mudah-mudahan hasilnya juga akan jauh lebih baik. Nah, para sahabat, untuk itu dipersilahkan untuk memahami aturan berlatih. Mudah-mudahan dengan aturan ini kita bisa lebih baik dalam berlatihnya. Nah, ini kita lihat aturan berlatih. Jadi pada saat berlatih yang kita sebut dengan sasmi atau satu ayat satu minggu, yaitu ayat satu minggu, baik untuk berlatih salat khusyuk metode 3T maupun berlatih terapi Qurani, dari masing-masing ayat yang kita bisa latih setiap hari, aturan-aturannya agar dipahami dulu seperti ini. Yang pertama, memahami dengan baik aturan berlatih sampai paham. Ya, jadi dia harus sampai paham ya. Kalau belum paham, ulang lagi. Kalau belum paham, ulang lagi. Gitu. Karena nanti waktu berlatih itu jadi mantap, ngerti. Yang kedua, memahami dengan baik masing-masing teks. Makna bacaan salat. Jadi nanti ada teksnya. Ya, makna bacaan salat itu ada teksnya, ada tulisannya. Nah, itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, artinya apa, maknanya apa, kata kuncinya apa, kemudian aturannya bagaimana, makna singkatnya bagaimana. Nah, itu ada di situ nanti. Yaitu memahami dengan baik masing-masing teks makna bacaan salat atau terapi Qurani, ya sama ya. Sangat baik sekali bila teksnya itu ditulis berulang-ulang atau ditulis ulang. Ya, ditulis ulang sebanyak 20 kali untuk menguatkan ingatan. Jadi para sahabat, seringkali teman-teman ini kalau dia hanya membaca begitu saja sepintas kurang mantap katanya. Jadi dia memerlukan bantuan, ya, memerlukan bantuan untuk ditulis supaya kuat dalam ingatannya, tuh kuat, ditulis lagi, ditulis banyak 20 kali, begitu dia berlatih mantap. Langsung mantap, langsung paham, langsung masuk ke dalam pikirannya. Nah, itu biasanya seperti itu. Dan memang baik sekali, saya kira nanti juga boleh tuh setiap orang tulis aja 20 kali begitu supaya lebih mantap. Yang ketiga, memahami tujuan berlatih. Jadi kita harus tahu tujuan berlatihnya untuk apa nih? Kira-kira dapat apa nih? Kita untuk apa? Substansinya apa nih? Gitu. Jadi kita paham. Yaitu untuk membuat rekaman. Jadi latihan itu untuk merekam ya suara-suara yang ada di dalam audio untuk direkam di dalam pikiran dan jiwa. Nanti itu rekaman itu akan menjadi program otomatis dan akan membantu dalam kekhusyuan sholat. Ya, yaitu untuk membuat rekaman dalam pikiran dan jiwa yang kemudian secara bertahap akan terbawa dalam meningkatkan kekhusyuan salat. Jadi itu tujuannya untuk membuat rekaman.
Yang keempat, memahami manfaat berlatih. Jadi rasakan bahwa berlatih ini manfaatnya banyak. Ya, para sahabat ya. Jadi berlatih ini manfaatnya banyak sekali. Ya, manfaatnya banyak sekali. Ya, diantaranya berlatih itu untuk memperbaiki akhlak. Ya, untuk memperbaiki akhlak. Jadi memang dengan berlatih itu, makna bacaan surat, nanti akhlak kita akan semakin baik. Nah itu nanti betul-betul dirasakan tuh. Emang harus diperbaiki akhlaknya dengan cara itu. Nah kemudian memperbaiki kesehatan. Kesehatan juga menjadi lebih baik. Kebahagiaan juga menjadi lebih baik. Ya, kelancaran rezeki juga insya Allah. Insya Allah. Dan latihan ini adalah sebagai nutrisi, asupan makanan, makanan jiwa, ya, nutrisi jiwa, dan pembersih serta mengobati pikiran dan jiwa. Jadi pikiran kita bisa diobati, jadi terapi, itu namanya terapi. Ya. Nah, kemudian yang kelima, memahami bahwa berlatih 3T, tumak ninah, tafakur, tadabbur itu adalah ibadah zikir. Ya, jangan lupa bahwa itu tuh zikir sebetulnya. Zikir yang diperintahkan Allah. Jadi dengan kualitas terbaik dan pahalanya sangat besar. Jadi ini zikir namanya. Zikir penghayatan, zikir memaknai, zikir dengan cara betul-betul sungguh-sungguh. Nah, ini ibadahnya, ibadah dengan kualitas terbaik. Atau ibadah zikir dengan kualitas terbaik yang pahalanya sangat besar. Ini harus disadari nih. Jadi bukan sia-sia, pahalanya sangat besar ini. Dan ibadah itu kualitasnya yang terbaik tuh, kalau zikir tuh. Yang keenam, setelah kita paham, persiapkan. Persiapkan fisiknya, pakaiannya, lingkungannya yang bersih dan tempat yang tenang. Nah, terus instruksikan pada diri. Nah, nanti memang itu ada ininya juga, ada instruksi dari audionya ada juga tuh instruksikan. Jadi diinstruksikan kepada diri agar tenang pikirannya, jiwanya, hatinya, seluruh anggota tubuh dalam keadaan rileks dan nyaman. Anggota tubuh itu diinstruksikan seperti itu. Dan usahakan tidak tertidur, karena banyak sekali kebablasan. Ya, kalau kebablasan begitu tertidur, maka rekamannya nggak jadi, karena tujuannya untuk membuat rekaman dalam pikiran dan jiwa. Ya. Nah, kemudian yang 8, lakukan, seterusnya lakukan. Sesuai dengan bimbingan audio. Nah, nanti udah dengan audio itu nanti kita terbimbing. Jadi kita bagaimana caranya, bagaimana terbimbing dengan audio. Nanti di bagian akhir, ya di bagian akhir audio itu ada yang namanya jeda suara. Jadi dia berhenti begitu. Nah, kalau udah berhenti begini, kita itu mengulang. Maksudnya itu untuk mengulang. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim itu apa, maknanya apa, ya maknanya apa, ya maknanya. Nah, kita dengan suara sendiri itu kita ulang tuh makna itu. Kita ulang makna itu. Sebisa kita ulang. Nah, itu namanya merekam dengan suara sendiri. Ya, merekam dengan suara sendiri ke dalam pikiran dan jiwa. Kita merekam. Ya, untuk mengulang dalam hati suara audio agar menjadi rekaman suara sendiri yang diulang dalam pikiran dan jiwa. Jadi rekaman itu rekaman suara sendiri. Ada rekaman lagi, ada suara saya juga untuk rekaman juga. Paham? Nanti rekam juga suara sendiri. Nah itu terus berlatih. Sasmi seminggu 7 kali ya, 7 kali seminggu. Ya ini 1 ayat dalam 1 minggu. Ya nanti itu bisa dilatih, dirasakan. Terus seperti itu. Nah lama-lama bila dirasakan sudah cukup menggunakan audio. Aduh, saya kayaknya udah ingat banget deh. Saya udah paham banget deh. Kayak udah terlatih deh. Saya sudah paham sekali deh. Saya udah bisa melaksanakannya sendiri deh gitu. Nah tanpa audio, saya udah bisa tanpa audio. Nah
Kalau udah seperti itu, lepaskan audionya, ya, kemudian dipersilahkan berlatih mandiri tanpa audio pada tingkat berikutnya. Tingkat berikutnya misalnya kalau tingkat 1 itu biasanya pakai audio. Tingkat 2 biasanya sudah lepas audio. Ya, sudah lepas. Tapi kadang-kadang orang sampai tingkat 2 masih belum lepas audio karena belum matang, belum bagus gitu. Ya silakan terus pakai audio. Kadang-kadang sampai tingkat 3 juga begitu. Masih memerlukan audio. Nah, saya sendiri kadang-kadang memerlukan audio itu. Jadi audio itu sangat diperlukan. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang udah nggak terlatih lama begitu. Jadi lupa ya, jiwanya lupa begitu. Nah, tetap gunakan audio. Makanya audio itu jangan hilang. Sewaktu-waktu akan kita perlukan lagi. Ya, demikian para sahabat tentang aturan berlatih. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik sehingga nanti kalau sudah baik pemahamannya bagus, pemahamannya berlatihnya juga bagus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.